Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah perancangan pengembangan kurikulum oleh dosen Profesor Dr. Ain Abdul Qadir MPD dan juga Dr. Susan Fitriasari MPD. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu pemahaman sebagai capaian belajar UBD dengan materi kemampuan perspektif peserta didik sesuai capaian pemahaman UBD. Kami kelompok 4 terdiri dari 4 anggota, yaitu Anissa Amalia, saya sendiri, lalu ada Muhammad Royan, Rosmeni, dan juga Syahrul Anas. Untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh Rosmeni. Silakan kepada Rosmeni untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman capaian UBD, yaitu melakukan perspektif merupakan kemampuan peserta didik untuk melihat masalah belajar dari sudut pandang yang kritis. Berarti mereka mampu menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan dalam materi yang dipelajari. Dengan perspektif kritis, peserta didik dapat menggali lebih mendalam untuk memahami konsep-konsep yang kompleks, serta melihat hubungan antara berbagai elemen dalam konteks yang lebih luas. Nah, kemampuan peserta didik untuk membangun gambaran mengenai materi, teori, atau prosedur belajar juga menunjukkan bahwa mereka dapat mengintegrasikan informasi yang diperoleh menjadi satu kesatuan, yang berarti mereka dapat mengaitkan konsep-konsep yang berbeda, menyusun rangkaian logis, dan memahami bagaimana hal-hal tersebut saling terkait. Contoh konkret peserta didik melakukan kemampuan perspektif memahami soal belajar, yaitu pada kelas 7 PPKN semester 3 pada bab 3 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terima kasih Teh Rosmeni. Mungkin sekarang saya akan mempresentasikan terkait mata pelajaran PKN materi karakteristik daerah dalam NKRI bab 3 semester 1. Yang dimana di sini poin ke-1 atau contoh pertama yaitu menganalisis perbedaan geografis. Peserta didik dapat mempelajari karakteristik geografis setiap daerah di Indonesia, seperti topografi, iklim, dan fenomena-fenomena yang ada. Dalam memahami perbedaan ini, siswa dapat mengidentifikasi bagaimana proses atau faktor-faktor geografi tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Nah, langsung ada yang kedua, yaitu memahami aneka ragam budaya. Peserta didik dapat mempelajari budaya yang beragam di setiap daerah Indonesia, seperti bahasa, adat, dan seni tradisional. Dengan memahami keanekaragaman budaya ini, siswa dapat memperoleh perspektif tentang bagaimana budaya daerah dampak pada identitas dan kehidupan masyarakat setempat. Lalu yang selanjutnya. Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu mengamati perbedaan ekonomi. Peserta didik dapat mempelajari perbedaan tingkat ekonomi di setiap daerah di Indonesia, termasuk sektor ekonomi yang dominan dan tingkat kemiskinannya. Lalu di sini dalam memahami daerah ini, siswa dapat mendapatkan perspektif tentang bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi kondisi sosial dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Lalu ada contoh yang keempat yang di sini adalah menyelidiki perbedaan politik. Peserta didik dapat mempelajari perbedaan sistem pemerintahan dan struktur politik di setiap daerah di Indonesia. Dengan memahami perbedaan ini, siswa dapat memperoleh perspektif tentang bagaimana faktor politik berdampak pada pengembalian keputusan dan tata kelola di daerah tersebut. Lalu ada poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, yaitu menganalisis perbedaan sosial. Peserta didik dapat mempelajari perbedaan sosial di setiap daerah di Indonesia, seperti struktur sosial, tingkat pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam memahami perbedaan ini, siswa dapat mendapatkan perspektif tentang bagaimana faktor sosial mempengaruhi kesepakatan dan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Semoga setelah ini mungkin bisa dilanjutkan oleh
Kang Sahrul. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari kemampuan perspektif peserta didik. Artinya dalam hal ini, kemampuan perspektif peserta didik merupakan indikator yang penting dalam mengukur capaian pemahaman mereka dalam understanding by design. Nah, pada understanding by design ini pembelajaran dan pemahaman menjadi fokus utama yang dituju. Artinya, pemahaman siswa menjadi salah satu fokus keberhasilan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Nah, dalam hal itu, peserta didik dapat melakukan perspektif sebagai bukti peserta didik telah memahami suatu masalah belajar dari capaian understanding by design. Kaitannya dalam mata pelajaran PPKN yang kami fokuskan yaitu terkait dengan karakteristik daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, peserta didik memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan perspektif yang kuat. Mereka belajar untuk melihat isu-isu fenomenal yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Dari berbagai sudut pandang, mereka menganalisis dengan cermat dan memahami kerumitan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anissa. Oke, baik. Terima kasih kepada para materi yang sudah memaparkan materinya. Mungkin untuk di akhir presentasi kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, yaitu kemampuan perspektif peserta didik adalah salah satu capaian penting dalam pendidikan berbasis understanding by design atau UBD. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam dan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan mereka dalam berbagai konteks dan juga situasi praktis. Dengan kemampuan ini, mereka menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga terbuka terhadap berbagai pandangan. Kemampuan perspektif juga membantu peserta didik untuk menjadi individu yang mampu berpikir kritis terhadap berbagai sudut pandang kehidupan. Dengan demikian, understanding by design ini memberikan fondasi yang kuat untuk pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan dan konteks dari peserta didik. Mungkin itu saja presentasi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.